Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuli Arseta Dwiwidi Astuti, JGP Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Kalirejo, Kabupaten Grobogan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi. Saya akan mencoba mengaitkan antara modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Saya akan mencoba mengaitkan antara materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 dengan menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama, buatlah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Sebagai pendidik, kita harus memiliki kompetensi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif kita laksanakan konsep-konsep inti yang meliputi 1. Disiplin positif. 2. Memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol guru. 4. Membuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut tidak lepas dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntut kodrat anak sesuai dengan kodrat alamnya, dan juga penerapan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi guru penggerak dan visi sekolah agar terwujud profil pelajar Pancasila. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu langkah menerapkan disiplin. Disiplin positif yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab sehingga murid akan memiliki kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Memotivasi murid untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Membuat murid memahami dan menyadari adanya motivasi internal atau dalam diri, bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus bisa memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat dua motivasi perilaku manusia dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, ini bertujuan mendapat penghargaan atau reward dari orang lain. Yang kedua, menghindari hukuman atau punishment. Sedangkan motivasi internal berasal dari dalam diri untuk menjadikan mereka sesuai dengan keinginan mereka, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol, di mana sebagai seorang pendidik kita harus memahami posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol. 1. Menghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Dari 5 posisi kontrol di atas, sebagai seorang guru sebaiknya memiliki posisi kontrol sebagai manajer, sehingga guru bisa berkolaborasi dengan murid untuk melakukan sesuatu, di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakannya dan mendukung murid untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer adalah posisi mengacu pada restitusi agar dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, dengan harapan dapat mencipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan.
serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur, di mana guru berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari keterkaitan materi modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yaitu 1. Mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat mewujudkan 5 nilai guru penggerak dalam diri saya, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. 2. Mendorong kolaborasi antar warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang harus dilaksanakan bersama. 3. Sekolah menjadi lebih interaktif dan menyenangkan sehingga dapat berpihak pada murid. Maka, perlu dapat disusun pula prakasa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keseluruhan konsep tersebut coba saya pahami sungguh-sungguh dalam diri saya, sehingga nantinya saya dapat mewujudkannya dalam tindakan dan dapat saya bagikan dengan teman sejawat sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, di mana saya beranggapan penghargaan dapat memotivasi murid dari dalam untuk berbuat baik dan sesuai harapan. Namun, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan yang paling di luar dugaan dapat mematikan kreativitas murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan penghukum, di mana seharusnya posisi kontrol yang baik adalah manajer, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang tidak dapat mengontrol emosinya pada saat jam pelajaran, sehingga dapat memicu pertengkaran dengan temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini memberikan saya semangat dan motivasi untuk terus berbaik diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka dan yang harus diperbaiki yaitu posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4, dalam posisi kontrol, saya menerapkan pembuat rasa bersalah dan penghukum.
Perasaan saya saat melakukan hal tersebut, saya merasa bersalah dan kepikiran setelahnya karena memberikan hukuman atau punishment ketika murid melakukan kesalahan. Dan setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol yang berperan sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kelas atau di sekolah. Perasaan saya menjadi lebih tenang, dan saya juga menyadari adanya komunikasi dua arah yang positif dapat membangkitkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakannya pada bagian validasi tindakan yang salah dengan menanyakan apa yang terjadi dan meminta menceritakannya, sehingga saya mendapatkan informasi yang valid dari murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul 1.4 ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja manapun, juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat. Sekian video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.